Bismillah. Kadang rezeki tertutup bukan karena kurang doa, tapi karena bertambah tebal dosa. Langkah pertama, buka perisainya, sadari kesalahan, jangan abaikan maknanya. Karena Tuhan sayang kita, maka Ia basuh dosa. Setiap ujian akan mendetoks jiwa. Langkah kedua, katakanlah saya salah, kamu mungkin benar. Turunkan garis kebenaran, hakikat istighfar, hanya inilah jembatan jiwa utama agar dinaikkan derajat kita oleh Sang Maha Kuasa. Langkah ketiga, ucapkan wow keren, Masya Allah. Biarkan vibrasi itu bergetar, Subhanallah. Apapun realitanya, perbagus responnya. Law of projection, setiap pikiran adalah doa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah keempat, disiplin kata, berkata baik layaknya ahli surga. Pastikan lisan berkata baik-baik saja. Langkah kelima, ini hanya bungkus permen, terima saja dulu. Jangan banyak argumen, manisnya segera datang, pahitnya tak permanen. Langkah keenam, release, forget, forgive, RFF, langitkan semua, lepaskan memori lama, takbiratul ihram, serahkan pada Allah Ta'ala. Langkah ketujuh, garpu tala, buka Al-Quran, getarkan hati, zikirkan ayat, bawa ke sujud dan sholat, biar hati ikut taat, ikut taat, ikut taat. Langkah ke-8, terumbu karang dirawat dengan sholat taubat, alirkan yang tersekat, ayo maafkan sahabat, bersatu kita kuat. Langkah ke-9, doakan sesama, tekan tombol +6, tolonglah mereka. Spiritual matter naik ke langit angkasa. 10 langkah menuju cahaya, magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani, yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus, karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah ke-10, hidup bahagia tanpa syarat, bukan karena semua sudah tuntas, tapi karena hatimu sudah bebas. Ulangi lagi, pahami lagi, semakin ulung, amalkan dengan ikhlas, tak usah berhitung, karena kita satu sama terhubung. Di tempat ini kita menanamkan nilai-nilai baik sebagaimana yang kita tanamkan di ilmu magnet rezeki. Mereka berpikiran yang positif, kemudian berperasaan yang positif, motivasinya juga positif, akhlaknya baik, saling memuji satu sama lain. Dan kita bervisi membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, yang mewarisi dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan demikianlah telah kami tetapkan ya di dalam kitab Zabur dan kitab-kitab sebelumnya dan juga di Lauhul Mahfuz,
annal arda, bahwa sesungguhnya bumi ini yarithuha, diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Maka kita akan menciptakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, berpikiran luas, dan juga bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Dan di tempat ini kita tanamkan betul-betul tentang paradigma terumbu karang, ya, bahwa rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika mereka mampu memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki Allah Subhanahu wa taala akan mengalir kepada mereka, ya. Di agenda utama bagi anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran, bukan sekedar menghafalnya tapi juga menjiwainya. Dan itulah harapan kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kami mencetak para pecinta-pecinta Al-Quran, mencetak para pecinta agama Allah Subhanahu wa taala, dan mencetak para pewaris buminya yang mampu mengendalikan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kami bersujud padamu. Santri berjuang dengan doa dan ilmu di Pondok Khairur Rozikin. Kami mengaji di tempat jadi insan kaya hati, menjadi ahlul Quran dambaan jiwa. Hati bergetar dalam ayat sucinya. Satu hati, satu langkah bersama, menggapai ridhomu yang maha kuasa. Tuntunlah langkah kami dalam kasih sayang-Mu ya Rabbi. Santri magnet rezeki, penuh syukur di hati, mengabdi pada Allah, berbakti pada negeri. Kami berjanji tulus memuliakan ustaz dan orang tua tercinta, membahagiakan semua saudara, menebar rahmat bagi masyarakat. Tuntunlah langkah kami, dalam kasih sayang-Mu ya Rabbi. Santri magnet rezeki, penuh syukur di hati, di Pondok Khairur Rozikin, berkah sepanjang hari. Doa Kiai selalu membersamai Khairur Rozikin dan selalu di hati, menuju ridho ilahi. Pesantren kami konsepnya adalah konsep partisipatif, artinya peserta didik itu tidak dipungut bayaran, ya, tidak ada SPP, tidak ada uang pangkal, tidak ada pungutan apapun, tapi orang tuanya, wali santrinya kita anjurkan bersedekah, ya, berpartisipasi. Nah,
Cuma partisipasi itu mereka bukan ngebayarin anaknya gitu ya. Mereka tuh bukan membiayai gitu, karena kita tidak jual beli pendidikan, tapi mereka mensupport gitu ya. Nah, artinya orang lain juga bisa mensupport. Logika yang saya pakai ya untuk pendidikan anak itu adalah didik anak orang lain, maka Allah akan mendidik anak kita gitu. Karena kita didik anak kita nggak sanggup, ya bener deh ya. Saya aja nggak sanggup didik anak saya gitu ya. Mendidik anak tuh nggak sanggup, karena memang yang mendidik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma jadi teman bagi anak-anak kita. Nah, gimana caranya gitu ya memastikan supaya anak kita itu soleh solehah ya? Caranya adalah pakai jurus kickback ya. Kickback itu adalah bantu anak orang lain ya, maka Allah akan membantu anak kita gitu ya. Itu filosofinya dari pesantren yang sifatnya partisipatif ya. Jadi semua orang tuh mensupport pendidikan gitu ya, bukan cuma orang tuanya tapi kita mensupport ya. Jadi kalau ada anak-anak santri jadi wali asuh gitu ya. Jadi ada wali santri, ada wali asuh. Wali asuh adalah memberikan gitu ya support kepada anak-anak yang sedang belajar gitu ya. Itu sistem yang kita bangun. Nah, wali asuh itu bisa beberapa orang tua, misalnya satu santri bisa 5 wali asuh atau bahkan 10 wali asuh. Support gitu ya, support anak-anak kita supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan. Doakan kami, mudah-mudahan kami bisa menambah lokal kelas ya, menambah peralatan, menambah support gitu ya dari pendidikan tersebut. Di tempat ini kita menanamkan nilai-nilai baik sebagaimana yang kita tanamkan di ilmu magnet rezeki. Mereka berpikiran yang positif, kemudian berperasaan yang positif, motivasinya juga positif, akhlaknya baik, saling memuji satu sama lain. Dan kita bervisi membentuk anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, yang mewarisi dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan demikianlah telah kami tetapkan ya di dalam kitab Zabur dan kitab-kitab sebelumnya dan juga di Lauhul Mahfuz, annal arda, bahwa sesungguhnya bumi ini yarithuha, diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Maka kita akan menciptakan anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, berpikiran luas, dan juga bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain. Dan di tempat ini kita tanamkan betul-betul tentang paradigma terumbu karang ya, bahwa rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika mereka mampu memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalir kepada mereka ya. Di agenda utama bagi anak-anak untuk menghafalkan Al-Quran, bukan sekedar menghafalnya tapi juga menjiwainya. Dan itulah harapan kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kami mencetak para pecinta-pecinta Al-Quran, mencetak para pecinta agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencetak para pewaris buminya yang mampu mengendalikan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul kembali ya di majelis yang insya Allah penuh barokah ini ya, kajian YKRI Selasa
tanggal 30 Desember 2025. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini diberikan kesehatan yang berlimpah, keberkahan yang berlimpah, ya, dan mendapatkan keajaiban yang bertubi-tubi. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat tentunya dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini ya, kita bisa berjumpa kembali. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Masya Allah. Alhamdulillah, ya. Senang sekali ya, liburan kali ini ya. Kayaknya udah banyak yang liburan atau masih belum liburan. Masya Allah. Senang sekali ya, kita masih bisa berkumpul kembali ya di kajian kita rutin Selasa ya. Boleh Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom dan juga di YouTube, boleh ketik-ketik dulu siapa yang sudah hadir ya, dari mana, boleh diketik. Sudah bersiapkah? Kumpul di rumah aja. Sudah bersiapkah untuk mendapatkan keajaiban pagi hari ini? Katakan saya, sudah siap. Masya Allah. Ya, Sidoarjo hadir, Masya Allah. Saya siap. Dari mana ini? Bu Karsi, Bandar Lampung. Alhamdulillah. Selamat datang untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Wow, Solo ada yang hadir ya. Lampung, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, sudah bersiap ya untuk mendapatkan keajaiban pada pagi hari ini dan juga mendengarkan sharing kita pada pagi hari ini ya. Tema kita masih sama dari pekan-pekan yang lalu ya. Kita akan mendengarkan dan juga boleh kita nanti akan sharing-sharing juga tentang keajaiban wasilah wali asuh ya. Nah, pada pagi hari ini ya, perkenalkan saya Hifda Elisa dari YKRI yang akan membersamai Bapak Ibu semuanya ya. Dan tentunya saya tidak sendirian pada pagi hari ini. Nah, kita akan sharing bersama Ibu Naini Ruriko Dewi dari Sidoarjo. Masya Allah. Alhamdulillah, barokah. Sudah hadir ya Bu Neni. Terima kasih telah hadir membersamai kami semua untuk sharing-sharing keajaiban wasilah wali asuh. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ya untuk mendengarkan kisah keajaiban dari Ibu hebat luar biasa ya, Ibu Naini dari Sidoarjo, mari kita simak terlebih dahulu video wali asuh pada pagi hari ini. Pesantren kami konsepnya adalah konsep partisipatif, artinya peserta didik itu tidak dipungut bayaran, ya, tidak ada SPP, tidak ada uang pangkal, tidak ada pungutan apapun, tapi orang tuanya, wali santrinya kita anjurkan bersedekah, ya, berpartisipasi. Nah, cuma partisipasi itu mereka bukan ngebayarin anaknya, gitu ya, mereka tuh bukan membiayai gitu, karena kita tidak jual beli pendidikan, tapi mereka mensupport, gitu ya. Nah, artinya orang lain juga bisa mensupport. Logika yang saya pakai ya untuk pendidikan anak itu adalah didik anak orang lain, maka Allah akan mendidik anak kita gitu. Karena kita didik anak kita nggak sanggup, ya bener deh ya. Saya aja nggak sanggup didik anak saya gitu ya. Mendidik anak tuh nggak sanggup karena memang yang mendidik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma jadi teman bagi anak-anak kita. Nah, gimana caranya gitu ya memastikan supaya anak kita itu soleh-solehah ya? Caranya adalah pakai jurus kickback ya. Kickback itu adalah bantu anak orang lain ya, maka Allah akan membantu anak kita gitu ya. Itu filosofinya dari pesantren yang sifatnya partisipatif ya. Jadi semua orang tuh mensupport pendidikan gitu ya, bukan
cuma orang tuanya, tapi kita support ya. Jadi kalau ada anak-anak santri, jadi wali asuh gitu ya. Jadi ada wali santri, ada wali asuh. Wali asuh adalah memberikan gitu ya support kepada anak-anak yang sedang belajar gitu. Ya, itu sistem yang kita bangun. Nah, wali asuh itu bisa beberapa orang tua, misalnya satu santri bisa 5 wali asuh atau bahkan 10 wali asuh. Support gitu ya, support anak-anak kita supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan. Doakan kami, mudah-mudahan kami bisa menambah lokal kelas ya, menambah peralatan, menambah support gitu ya dari pendidikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat semua di seluruh tanah air, khususnya para ibu rumah tangga. Salam hormat dari Pesantren Khairur Razikin Indonesia yang ada di Beji, Depok ini. Pesantren ini dalam binaan gurunda kita Ustadz Nasrullah. Beliau adalah founder dari komunitas Magnet Rezeki, penulis bestseller buku rahasia Magnet Rezeki. Dalam kesempatan ini saya bersyukur sekali bisa sharing kepada semua teman-teman di seluruh tanah air bahwa akhirnya menjadi ibu ajaib itu sangat gampang sekali karena kita sudah memiliki sebuah fasilitas untuk menjadi ibu ajaib. Apakah fasilitas yang kami sediakan untuk menjadi ibu ajaib? Membuat anak-anak kita menjadi nurut, tawadu, qurrata a'yun, dan menyenangkan, menyejukkan hati orang tuanya. Ternyata ada sebuah fasilitas yang disediakan oleh Pesantren Khairur Razikin dalam Yayasan Khairur Razikin ini, yaitu program Wali Asuh. Apa itu program Wali Asuh? Yaitu sebuah program di mana ibu-ibu mulai peduli kepada kebutuhan dan juga pengadaan belajar mengajar bagi santri. Pada saat kita peduli kepada anak santri, insya Allah, Allah peduli kepada anak-anak kita. Saya pribadi mengalami keajaiban setelah mengikuti program Wali Asuh ini. Alhamdulillah, setelah mengikuti program Wali Asuh, saya mengalami keajaiban demi keajaiban terhadap anak saya. Perilaku mereka jadi berubah, akhlaknya lebih baik dari sebelumnya, dan alhamdulillah di penerimaan mahasiswa baru, kedua anak saya keterima di kedokteran di universitas negeri di salah satu universitas di Indonesia ini. Jadi saya bersyukur, saya mengajak kepada semua para ibu yang ada di rumah, kita pasti memiliki anak. Dan anak kita tidak bisa dikendalikan karena sudah terlalu luas pergaulan dan juga everything on hand, yaitu di gadgetnya masing-masing. Mereka bisa melakukan banyak hal dengan gadgetnya. Apa yang kita bisa lakukan? Maka teman-teman semua, ada sebuah harapan untuk menjadi ibu ajaib di mana anak-anak kita akan dijaga Allah. Manakala kita mengikuti program Wali Asuh ini, yaitu kita jaga anak santri, kita peduli terhadap pendidikan anak santri, dan insya Allah, Allah peduli dalam hidup anak-anak kita. Mari Bapak Ibu semua, kita hidupkan menjadi Wali Asuh ini, agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan agenda kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengirimkan suratul Fatihah ya kepada gurunda kita Ustadz Nasrullah dan juga Ibu Diah Puspitawati. Mudah-mudahan beliau mendapatkan keberkahan umur, kesehatan, dan juga setiap ilmu yang telah diajarkan kepada kita semua dijadikan cahaya serta pahala yang mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniya wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, sudah siapkah mendapatkan keajaiban pada pagi hari ini? Insya Allah. Oh, sudah siap ya? Baik, langsung saja kita sambut Ibu Neni Ruriko Dewi dari Sidoarjo. Masya Allah. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Masya Alhamdulillah. Allah. Terdengar ya? Suara Terdengar saya terdengar jelas ya? Bu. Oke. Dengar. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Neni? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Dahsyat, Masya Dahsyat. Allah, dahsyat, Alhamdulillah. Baik Ibu, monggo silakan. Apa ini yang bisa disampaikan ke Bapak Ibu semua sahabat YKRI ya yang ada di Zoom dan di YouTube. Nah, kita bersiap nih mendengarkan keajaiban apa yang sudah dialami Bu Neni, Masya Allah. Iya. Sebelumnya saya tanya dulu mungkin ya Bu ya. Ya, Ya, dengan senang apa ini? hati. Masya Allah. Apa ini yang membuat Bu Neni untuk tergerak ya untuk bergabung menjadi wali asuh, Bu? Oh, ya, karena saya khususnya ya wali asuh di YKRI gitu ya, Mbak Elis ya. Saya sangat terkesan sekali dengan kiprahnya Ustadz Nasrullah dan Bunda Diah gitu ya, itu luar biasa karena saya mendapatkan ilmu dari Ustadz Nas dan Bunda Diah, maka selayaknya saya takzim kepada beliau sehingga pantaslah misinya beliau ini kita support gitu ya, kita support. Di samping memang secara syariat beramal soleh gitu ya. Kalau istilah-istilah dalam jurus ilmu magnet rezeki itu kickback gitu ya. Kickback ketika kita melakukan sesuatu buat ya orang lain, amanah kita, titipan kita dari Gusti Allah tuh akan dijaga gitu loh, akan dijaga karena memang ketidakberdayaannya kita sebagai seorang ibu, apalagi yang sudah dewasa ya, itu sudah sangat terbatas gitu, sangat terbatas sehingga wajarlah kalau kita takzim, kita dapat ilmu dari guru-guru kita, maka program dari guru kita atau visi, misi, jadi sesuatu yang besar yang sedang dilakukan oleh guru kita yang semuanya pasti ini karena Allah semuanya, nah itu kita support. Nah, kita akan mendapatkan sesuatu ya, mendapatkan apa ya, pertolongan Allah gitu. Ketika kita takzim, ini salah satu cara takzim kita dengan guru-guru kita. Dengan guru kita, Masya Allah, ya Bu. Mulai kapan Bu kiranya Ibu bergabung untuk wali asuh Bu? Iya, ya sebenarnya saya wali asuh yang baru ngeh itu ya. Setelah Bu Dia menjelaskan, gitu ya. Setelah Bu Dia menjelaskan ini, terus kemudian ternyata kita tuh bisa berkontribusi gitu ke pesantren langsung ya, langsung spesifik gitu ya kepada pendidikan anak-anak dan mereka itu sifatnya sedekah. Ternyata kita sudah bisa juga gitu ya berkontribusi untuk santri-santrinya Ustadz Nas ya, didikannya Ustadz Nas dengan ilmu magnet rezeki gitu ya. Dan Budiah pun menjadi direkturnya di situ gitu ya. Otomatis saya sangat tahu banget bagaimana beliaunya gitu ya, sehingga sangat percaya sekali untuk menyalurkan ke situ. Dan pernah sih saya diajak beliau mengunjungi pesantren. Ya Allah, luar biasa. Sampai masuk ke kamar-kamarnya dan anak-anak itu ada dreamnya, ada LOP-nya ya. Ya, ada LOP yang ditaruh di ini merinding gitu ya Allah. Merinding ya. Gitu. Didikannya luar biasa gitu.
Nggih. Jadi anak-anak santri itu selain Nggih. menghafalkan Al-Quran, mereka juga menerapkan ilmu magnet rezeki ya, Masya Allah. Mulai dari Ya, anak mulai jenjang sanawiyah dan juga aliyah, mereka sudah mulai mengamalkan ilmu magnet rezeki sejak dini, iya. Masya Allah. Dan Dan dituliskan santun, di Mbak. LUB. Dan Masya Allah. santun-santun, akhlaknya luar biasa, terasa gitu ya. Saya masuk di pesantren itu terasa, dan anak-anaknya santun-santun, ustadz-ustadzanya juga luar biasa. Gitu. Ya Allah, Asik-asik. Alhamdulillah. Kayaknya ini ibu-ibu, bapak-bapak di sini kayaknya perlu deh silaturahmi ke sana. Monggo, monggo, silakan. Bisa nanti langsung ke pesantren. Tapi Ya, kalau untuk saat ini anak-anak santri masih libur. oh ya, Ya, ya masih nanti libur insya ya. Allah tanggal 10 anak-anak sudah kembali lagi ke Oke, pesantren. ya, ya Tapi saya tetap sangat. kalau anak-anak santri pulang, kegiatannya di rumah pasti masih, insya Allah masih berjalan terus. Saya sangat terkesan sekali Mbak Elis ketika eh, di bersama Ibu Diah ya, pada saat itu ada acara di Jakarta, kemudian ditunjukkan pesan ini gitu, Masya Allah perjuangannya luar biasa. Ya dengan semampu kita ya, sebetulnya bukan untuk saya malu kalau ngomong seperti itu ya. Sebetulnya itu kita mensupport atas apa ya, atas gambaran besar gitu, atas visi besar dari Ustadz Nas, dari Budiah untuk berkontribusi buat bangsa ini. Gitu sih. Ya Gitu. Allah, Alhamdulillah luar biasa. Ya. Nah, kalau yang sering disampaikan beliau itu, ketika kita mendidik dan juga support anak orang lain, maka Ya, eh, eh, anak kita langsung Allah langsung yang akan mendidik anak-anak kita ya Bu ya. Masya ya Allah betul itulah. seperti itu. Nggih, nggih. Memang ada keterbatasan dari Mm, kita sebagai ibu ya, sebagai ibu mm, utamanya ya kita kan ada fase-fase nih ya, Mbak Elis ya. Fase-fase mungkin ya, saya sedikit cerita kali ya, Mbak Elis ya. Ya, monggo Fase silakan Ibu. fase-fase ketika dulu anak-anak saya masih berusia balita gitu ya, itu memang Mm, curahan ini kayaknya kita ini waktunya all out ya buat buat anak kita, buat anak ya. apa-apa dari kita semua gitu kan. Mm, Terus mm, kemudian itu masih belum terpikir dan Allah cara mendidiknya juga seiring dengan kesadaran diri kita gitu, kesadaran saya gitu ya pada saat itu saya memang masih fokus, terus kemudian betul-betul jadi ibu rumah tangga yang diamanahkan oleh suami untuk mendidik anak begini-begini gitu ya pada usia masih anak-anak masih kecil-kecil. Nah, pada perjalanannya, nah ketika waktu berjalan ternyata ada peristiwa gitu yang diujikan sama Allah terhadap kehidupan ini sehingga dampaknya yang tadinya saya tidak boleh bekerja sama suami, akhirnya saya harus membantu beliau gitu kan, harus membantu beliau. Nah, pada saat itu sangat terasa bagi saya. Biasanya semuanya itu saya urus mulai dari nol ya, mulai dari bangun sampai tidur lagi itu semuanya saya perhatikan. Kemudian bagaimana menanamkan uh, kemandirian, akhlak dan sebagainya pada saat itu saya lakukan karena memang suami mengamanahkan saya benar-benar fokus ngurusin anak, beliau yang mencari nafkah. Tetapi skenario-nya Allah ternyata berbeda. Akhirnya saya membantu suami untuk melakukan hal yang lain gitu ya, hal yang lain di luar pekerjaan rumah itu. Akhirnya saya ikut bekerja dengan beliau. Nah, di situ mulai kerasa. Nah, itu mulai pembelajaran dari Allah gitu ya. Mulai kerasa meninggalkan anak-anak gitu. Nah, pada saat itulah Allah tolong saya. Saya nggak tahu nih anak saya bagaimana dan bagaimana. Itu pastilah doanya ibu pasti gitu kan. Doanya ibu untuk anak saya dalam penjagaan gitu. Apa yang harus saya lakukan ya Allah, saya nggak ngerti. Tapi memang saya harus keluar rumah gitu kan. Akhirnya ada penitipan anak gitu. Saya titipkan ke tetangga, ceritanya banyak sih, nggak selesai nanti gitu ya ini. Itu perjalanan sih. Saya pikir juga nggak begitu penting. Intinya
saya titip sama Allah supaya anak-anak dalam penjagaan. Kemudian seiring dengan waktu, kesadaran juga bertumbuh, anak-anak sudah mulai SMP dan sudah mulai masuk pesantren. Dan saya minta tolong sama Allah, betul ya Allah, jagalah anak saya dalam pendidikanmu gitu ya. Saya tidak mampu itu, saya tidak mampu ini dan itu. Dan alhamdulillah ketika saya mencarikan pesantren itu, pesantren yang ternyata di dalamnya hafid Quran gitu ya. Nah di situ alhamdulillah anak-anak saya sudah hafid Quran juga. Terus kemudian di situ saya sedikit melepas dalam doa tapi tetap ya tirakatnya ibu itu akhirnya dalam doa gitu ya. Tirakatnya dalam doa supaya anak-anak kita tetap dijaga. Akhirnya saya mendoakan guru-gurunya. Kemudian saya doakan apa saja. Setiap ada cerita-cerita dari anak saya tentang komplain ini, tidak suka itu, hanya saya mintakan ke Allah saat itu. Saya dengarkan, cuman saya nasihati anak-anak bahwa ustazah itu banyak santrinya. Dan kalau di rumah kamu memang sama bunda hanya sekian orang. Dan itu saya sangat menghargai itu. Tapi kalau dididik sama Allah berbeda sekali kan gitu. Itu juga saya lakukan. Kemudian saya ada rasa-rasa yang gelisah yang bagaimana anak-anak di pesantren. Akhirnya saya lakukan wali asuh juga tuh Mbak Elis. Ketika itu karena saya titip gitu. Saya titip anak saya supaya dijaga sama Allah gitu. Nah, di situ alhamdulillah cerita-cerita yang nggak bagus-bagus itu sudah tidak ada sampai ke saya gitu ya. Dan tapi saya ajarkan ke anak-anak ketika menghadapi sesuatu diterima dulu gitu ya, diterima dulu, diselesaikan, dimintakan ke Allah gitu. Itu juga seperti itu. Dan akhirnya mereka sangat enjoy di pesantrennya sampai dengan SMA. Nah, setelah kuliah ini baru saya kenal dengan ilmu magnet rezeki gitu. Oh, ternyata saya sudah melakukan ini pada saat itu. Sebelumnya ya. Oh, ini semakin mendewasakan saya untuk bagaimana cara mendekat ke Allah gitu ya. Dan sampai sekarang ketika dibimbing sama Budia gitu ya. Oh ya Allah, ini merupakan takdirnya Allah, perjalanan hidup kita sampai seperti ini yang ujungnya adalah Allah. Masya Allah. Ujungnya Allah, dan hal yang paling membahagiakan saat kita ketemu dengan Allah gitu. Nah, ini masa pencarian kita gitu, masa pencarian kita. Nah, salah satunya adalah anak ini tadi. Anak ini adalah titipannya Gusti Allah yang harus kita jaga. Nah, kita nih sebagai hamba mestinya tuh harusnya bagaimana gitu yang dititipi sama Gusti Allahnya gitu. Nah, dari situ saya flashback lagi, ada hal-hal yang nggak bagus terhadap anak-anak, ini saya perbaiki, saya introspeksi diri. Ya mulai ketika awal-awal saya mencoba untuk merilis, kemudian saya perbaikin diri gitu. Anak saya seperti ini itu karena ada kesalahan saya di masa lalu, itu yang saya tobatin gitu kan ya. Itu ajarannya Ustadz Nas gitu ya. Terus kemudian yang paling ngejelek sekali ini fresh on the oven ya. Ini anak-anak udah dewasa ya, udah ada 2 yang sudah menikah dan 1 yang pada saat saya jadi wali asuh masih kuliah. Dalam proses perjalanannya alhamdulillah dia terima di sekolah negeri ya di Surabaya, kemudian dengan jalur hafid Quran juga. Terus kemudian dan pada saat itu sih ya itu sepertinya ini semuanya Allah gitu. Saya nggak ada peranan itu. Saya itu sampai malu sama Allah, Mbak. Saya kayaknya kok nggak ada peranan ya gitu. Tapi Allah kasih terus kayak begini gitu. Cuman memang ini saya cuma tirakat untuk anak saya gitu ya. Tirakat untuk anak saya karena gimana dia di pesantren gitu kan. Saya doakan ustadzahnya, kemudian saya doakan anak-anak saya supaya dijaga sama Allah gitu kan. Terus kemudian supaya hafalannya itu kuat gitu kan, supaya dia kenal sama Gusti Allahnya gitu. Itu yang
yang ini. Terus kemudian anak saya alhamdulillah keterima sampai yang terakhir ya, yang terakhir akhirnya lulus dengan sangat cepat sekali gitu. Nah, yang baru-baru ini ya, yang baru-baru ini itu bersamaan gitu Mbak Elis. Nah, bersamaannya itu pada masa yang nomor 2 nih ya, yang nomor 2 nih. Yang nomor 2 itu kan udah menikah, kemudian sudah punya anak, gitu kan. Nah, ini kan tantangan tersendiri bagi seorang ibu gitu ya. Pasti seorang ibu punya harapan gitu ya, punya harapan. Tapi kayaknya sekarang sudah saya enggak deh. Saya doa Dan saja. lepas ya. Iya. Saya nggak ada harapan, udah sama anak pasti Allah kasih yang terbaik. Kayak saya sudah pahami tentang, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kemudian kita sebagai ibu, setiap pikiran, setiap ucapan, setiap ada dalam hati kita itu adalah doa, sehingga saya memikirkan yang bagus-bagus saja. Gitu. Terus kemudian, nah, yang paling ngejelek sekali itu untuk anak saya yang kedua, yang nomor 1 alhamdulillah udah beres ya dengan suaminya, alhamdulillah sudah punya 3 anak, dan dia juga berlaku sebagai seorang ibu seperti saya dulu ngawalin gitu. Itu juga dalam doa saya gitu. Kalaupun ada hal yang kurang pas, biasa ibu-ibu itu ya gitu, itu saya hempaskan. Saya bayangkan sesuatu yang bagus karena saya dulu juga berproses yang sama gitu. Semuanya melalui dunia kuantum dengan doa. Nah, yang ini, yang anak saya yang kedua ini keren sekali nih ya. Ketika dia membangun bisnis nih Mbak Elis ya, dan namanya baru lulus, kemudian membangun usaha dengan ayahnya gitu ya, terus ternyata dapat hempasan-hempasan. Nah, di situ itu terjadi sesuatu yang nggak bagus gitu ya, merasa benar, anak muda biasa ya, anak muda juga ayahnya juga merasa tidak dihormati gitu ya. Kalau secara ilmu syariatnya sama-sama beres nih berdua ini, si bapak dan si anak gitu ya, ini udah beres. Terus kemudian ilmu magnet rezekinya juga udah sih gitu ya, cuman dalam prakteknya gitu. Nah, ketika dalam prakteknya ini, ketika kita diuji sama Allah, nah ini termasuk saya sebetulnya kan, saya nggak ngelihat si ini, tapi bagaimana saya menyikapinya. Nah, kemudian ada sesuatu yang saya lihat, anak ini sepertinya bahasa nggak bagusnya tuh depresi gitu ya. Dia melakukan sesuatu sampai malam gitu kan, karena IT ya. Sesuatu sampai malam, paginya nggak bisa tidur karena malam nggak bisa tidur, terus paginya itu baru tidur. Seperti itu. Terus kemudian istrinya yang cerita, istrinya yang cerita ke saya. Itu juga sebetulnya saya juga tahu, cuman saya diam. Terus kemudian, nah disitulah ada perasaan nggak nyaman, akhirnya saya garpu tala. Nah setelah itu saya garpu talain, keluar ayat itu, kemudian saya doain terus gitu kan. Saya doain terus akhirnya si anak ini datang ke saya dan curhat gitu. Dan datang ke saya curhat, dia bilang, Bunda, aku itu melakukan ini hanya bisa membiayai karyawan aja. Jadi tidak bisa menghasilkan sesuatu buat keluargaku sendiri. Akhirnya aku ngelamar pekerjaan gitu kan. Ngelamar pekerjaan, ya udah realistis. Ya, saya bilang gitu. Iya nak, terus saya dengarkan gitu ya. Terus kemudian akhirnya saya sudah ngelamar sampai 100 di perusahaan di dalam atau di luar negeri. Sampai 100 lamaran dan tidak diterima. Dan hiperbolanya, teman saya ada loh Bunda, sampai 800. Sekarang kondisinya di dunia itu sudah begini-begini, cerita pokoknya banyak. Terus akhirnya saya cuma bilang gini, nah itulah jarimu. Kata Gusti Allah itu enggak kayak gitu loh, Nek.
Lule, nggak kayak gitu. Terus akhirnya coba perbaiki hubunganmu dengan ayahmu, dengan orang tuamu, dengan istrimu, dengan mertua dan seterusnya. Terus kemudian selesaikan hal-hal yang belum selesai. Tak tunjukin ini. Insya Allah atas izin Allah mudah itu pekerjaan itu didapat, saya kira gitu. Udah benar itu terjadi. Tidak lama kemudian datang lagi ke saya. Masya Allah, udah, alhamdulillah ini memang benar sudah selesai semuanya, yang nggak bagus-bagus itu selesai, terjual semua yang aset-aset yang dari bisnis sebelumnya itu, akhirnya dia dapat duit ya, hanya bisa membiayai keluarganya, terus kemudian akhirnya saya suruh garpu tala. Terus akhirnya terjadi dia garpu tala, dan garpu talanya itu ternyata menegur dia. Pada saat itu saya sih masih ini ya, saya sholat tahajud, dia juga sholat tahajud, saya tunjukkan garpu tala saya, dia tunjukkan. Itu luar biasa. Dan qadarullah, tidak lama dia diterima pekerjaan sesuai dengan yang dia harapkan. Gitu. Sesuai dengan passionnya dia. Itu luar biasanya. Tidak lama juga diuji lagi sama Allah, terjadi keributan ya di Indonesia kemarin ya, sampai lockdown, sampai WHF dan seterusnya. Terus kemudian akhirnya dia tanya lagi, kayaknya Allah nggak ridho sama aku. Enggak, saya bilang gitu, saya nggak terima. Tidak, Allah ridho nak. Gitu. Nah kemudian, itu dia garpu tala, terus garpu talanya ditunjukkan. Kemudian akhirnya dia sangat kuat, dan yang paling menyentuh itu ketika kita mau berangkat, pada saat itu suasananya WHF gitu ya, dia harus berangkat ke Jakarta. Terus kemudian di saat itu kita lagi makan di rumah makan bareng-bareng sama kakaknya semuanya, perpisahan gitu ya. Terus kakaknya bilang gini, kamu tuh kayaknya nggak usah pergi wah, gitu. Kondisinya lo kayak begini, ngeri sekali gini-gini. Yang saya diem aja, yang menggetarkan hati itu dia tuh bilang gini, Mbak Elis, saya sudah tanya sama Allah, dan Allah ridho, Mas. Ya Allah, saya nangis. Ya Allah, ini yang luar biasa. Saya sudah tanya Allah, Allah ridho. Itu yang saya nangis, ya Allah. Semakin ini, ya Allah, anakku sudah kenal sama Allah ya. Seperti ini. Sampai sekarang akhirnya apa-apa tanya sama Allah. Melalui garpu tala ya Bu ya. Masya Allah. Ini tuh luar biasa. Ya banyak ya cerita. Terus adiknya juga yang habis lulus langsung diterima jadi branch manager umroh di Surabaya. Terus kemudian dia juga ada peristiwa-peristiwa, ada target yang sepertinya sebagai fresh graduate gitu ya, fresh graduate di target yang sebegitu besar sampai 90 jamaah yang harus dia selesaikan gitu. Itu galaunya, dia nangis, akhirnya dia ikut Magnet Rezeki Ustadz Nas itu ya. Terus akhirnya dia punya ilmu dengan garpu tala tadi. Kemudian dia kerjakan, dia dapat umroh gratis, dia membimbing jamaah, dan targetnya tadi tercapai. Masya Allah. Itu Allah semua itu Mbak Elis, Allah semua. Baik, Itu baik sih, Bu. itu yang sangat luar biasa. Makanya sangat wajar ketika kita dikasih ilmu sebagai takzim kita, ya kita curahkanlah ke YKRI. Kita curahkanlah ke YKRI. Gitu. Jadi ya saya ajaklah Bapak Ibu, ayo kita support YKRI karena ini ilmunya sudah luar biasa. Punya guru-guru kita, dreamnya juga sudah luar biasa. Kita sebagai pengikut yang takzim, sama Allah dimudahkan ini urusan. Dimudahkan ya, betul. Langsung dimudahkan, Masya Allah. Boleh Bu, izin kiranya kalau untuk hal yang terkesan sekali ya Bu ya, untuk yang dialami Bu Neni ketika mengikuti program Wali Asuh itu apa ya Bu ya kiranya? Boleh di-sharing Bu? Program yang sangat terkesan sekali. Kesan apa yang setelah Ibu setelah gabung Wali Asuh itu, apa yang menjadikan Ibu semakin suatu yang terkesan gitu? Ada sesuatukah yang terkesan setelah mengikuti program Wali Asuh? Iya, saya tuh bisa merasakan karena anak saya di pondok ya. Kemudian saya juga melihat santri-santri yang begitu santunnya gitu.
Itu Mm-mm. saya sangat terkesan sekali. Itu seolah-olah seperti anak saya gitu loh. Ah, Seolah-olah ya seperti anak Allah. saya. Jadi, Masya Allah ya, anak-anak dididik seperti ini gitu kan. Mm-mm. Kemudian sebegitu luas dan lapangnya Ustadz Nas itu sebagai sedekah gitu kan. Ini yang berbeda gitu ya dari pesantren yang lain gitu ya. Ya. Dididik dengan ilmu magnet rezeki dan pastilah anak-anak itu ajaib-ajaib gitu ya. Insya Allah. Maka Amin, amin ya mendoakan Rabbal kita ya. Ya walaupun yang kita kasih nggak seberapa sih Bapak Ibu, tapi doanya mereka tuh luar biasa gitu ya. Masya Dan Allah. itu yang sangat terkesan banget gitu ya. Terkesan banget Mm-mm. bagi saya. Mereka menghafalkan Al-Quran dari mulai subuh sampai ini, kemudian sholat tahajud. Dan mereka Mm-mm. punya impian, itu juga saya doakan lah, karena itu juga titipannya Gusti Allah ya, meskipun Betul. tidak lahir dari rahimnya Mm-mm. kita, tapi itu juga titipannya Gusti Allah gitu. Ya kita kasih semampu kita, semaksimal mungkin gitu ya. Jadi benar-benar ikut ya Bu ya. Ya Mm-mm. kerasa Mm-mm. gitu, kerasa Mm-mm. kerasa memiliki anak gitu ya, 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 memiliki anak Masya karena Allah. ya karena kalau kondisi sekarang tuh saya sudah selesai lah urusan sekolahnya anak gitu kan Mbak, jadi gitu. Jadi ya sudah nggak kayak dulu lagi gitu kan, udah anak-anak udah besar-besar semua, sekarang ngomong cucu gitu kan. Ya kayak Ya gitu. Allah. Dalam doa saya juga cucu saya, ya Allah berikan akhlak yang mulia. Diharapkan Amin ya Rabbal Alamin. untuk anak-anak santri juga demikian. Dimuliakan, dibahagiakan Allah, diberi kecerdasan, kelapangan, keluasan Amin. gitu kan. Jadi seperti itu sih. Jadi gimana ya? Ya luar biasa. Mm-mm. Ya, Masya Allah. Jadi karena ikut merasakan, jadi seperti kayak anaknya sendiri ya Bu ya. Jadi tersentuh, semakin tersentuh dengan program Wali Asuh Ya, tersendiri ya Bu ya. gitu Mbak Masya Elis. Allah, luar biasa. Iya, Mm-mm. ya. Jadi Dahsyat. anak-anak itu kalau di pesantren pastilah kangen dengan orang tuanya. Betul, Dan betul Bu. ya Mm-mm. pasti kangen, dan dia apa itu, uh, mungkin juga ya kalau ini kan Ya. dikasih ujian juga kan sama Allah gitu kan, Mm-mm. diuji dengan Allah, dan itu menumbuhkan kedewasaan jiwanya nanti gitu kan. Nah untungnya kan dia punya mentor, punya guru gitu Mm-mm. yang bisa membimbing mereka sampai Iya. mencapai jalannya Allah gitu. Mm-mm. Masya Itu Allah. sih. Karena dengan belajar ilmu manat rezeki juga ya, Masya Allah. Iya, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Luar anak-anak saya biasa. kan saya perintahkan, ayo berangkat, ikut Heeh. training STHMR gitu. Terus Heeh. kalau yang cewek-cewek, ayo ngikutin di Wanita Ajaib. Iya, iya, iya. Iya. Terus kalau sudah berpenghasilan, ayo ikuti KRI. Jadi Masya wali Allah. asuh gitu. Kan gitu. Jadi wali asuh. Dahsyat. Iya, Bu. Ada lagi, Bu, yang mau disampaikan, Bu? Mungkin Nah, apa ya? Bisa pesan-pesan tanya. buat mungkin buat jamaah yang hadir pada pagi hari ini yang ada di Zoom dan juga di YouTube. Oke, ya Mm-mm. sih. Kalau yang dari saya ya, Mbak Elis, karena kita nih ada di komunitas Magnet Rezeki gitu ya. Ya. Kemudian kita dapat ilmu, Mm-mm. dapat dapat keajaiban-keajaiban, Masya akhirnya Allah. mendapatkan kesadaran. Mm-mm. Nah, sepantasnya lah kita support gitu, Ustadz Nas melalui YKRI ini sebagai wali Mm-mm. asuh, sehingga anak-anak kita dijaga sama Allah gitu. Masya Ya, Allah. dijaga sama Allah sampai dia ketemu dengan Tuhannya. Sampai Mm. apa-apa tanya sama Allah, apa-apa tanya sama Allah gitu. Masya Allah. Luar biasa. Dahsyat. Baik, Bapak Ibu. Ya, perlu diketahui untuk Bapak Ibu yang masih belum bergabung di program Wali Asuh ya, Bapak Ibu bisa daftar di admin kita ya di 081 211
12015 ya. Bapak Ibu bisa mulai untuk bergabung wali asuh mulai 100.000 untuk per bulannya. Bapak Ibu sudah bisa mensupport anak-anak santri pesantren Khairul Rozikin, para penghafal Al-Quran yang insya Allah akan selalu mendoakan kita semua tentunya ya. Masya Allah, luar biasa dahsyat. Ya, mungkin masih ada waktu, boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mau di chat atau mau langsung juga boleh. Silakan yang ingin bertanya. Izin Bu Neni boleh ya bertanya ya Bu ya, Dengan senang jika ada yang hati. bertanya. Masya Allah. Iya, dengan senang Silakan hati. Kita Bapak Ibu. sharing-sharing lah ya. Kita sharing-sharing aja. Betul, Masya Allah. Saya yakin Boleh Bapak Bapak Ibu Ibu. juga ya banyak cerita ajaibnya juga sih ya gitu. Kita sharing-sharing boleh gitu. Silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang tanya di YouTube boleh dibantu ya Mas Halid. Kalau ada yang bertanya di YouTube atau boleh juga yang ada di Zoom ini silakan boleh langsung diketik atau mau langsung on cam. Ya, sebentar saya bantu cek chatnya dulu ya. Jika tidak ada yang bertanya, saya akan kasih kuis nanti ya. Tapi tetap kalau ada yang bertanya nanti saya akan kasih kuis juga. Ada hadiah GoPay atau OVO untuk kali ini ya. Kalau kemarin saya kirim hadiah untuk pekan kemarin. Ya, untuk saat ini saya mau kasihnya GoPay atau OVO untuk hadiahnya. Bisa untuk makan siang nih. Iya boleh, Dapat bisa GoPay. Bu untuk makan siang ya. Heeh. Beli kue makan Betul. siang. Ayo cepet-cepet Buat ketik-ketik. Ah, cemilan. lumayan nih Heeh. dapat GoPay. Mungkin kuisnya ini boleh dengan satu pertanyaan yang tercepat untuk hari ini boleh. Nanti yang bertanya pada pagi hari ini dapat hadiahnya GoPay atau OVO. Masya Allah. Silakan Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu untuk yang mau bertanya, boleh Bu Neni untuk closing statementnya terlebih dahulu, boleh Bu? Untuk pesan lagi closing statement tentang wali asuh. Spesial, spesial Closing untuk. statement Mm-mm. spesial ya. Gitu ya. Oke. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk nasehatin diri sendiri kali ya Mbak. Oh iya Aku boleh. malu kalau gini Masya ya Allah. gitu. Mm-mm. Aku malu kalau gini. Jadi keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Jadi kalau ingin sebetulnya apapun yang dititipkan sama Allah gitu, yang dititipkan sama Allah ya kita benar-benar kita jaga, kita rawat, kita perjuangkan, apalagi sebagai seorang ibu kita tirakatkan istilahnya ya. Masya Kita Allah. tirakatkan karena kita nanti ditanyain sama Allah tentang pertanggungjawaban itu. Nah, wasilahnya itu benar-benar saya rasakan ketika saya menjadi wali asuh. Sebagaimana tidak berdayanya saya ketika anak-anak sudah menginjak remaja, apalagi sampai dewasa. Nah, disitulah wali asuh ini sangat berarti buat saya, gitu. Dan niatnya memang benar-benar karena Allah ya, karena Allah. Apapun lah, apapun yang Allah takdirkan itu pasti baik, gitu kan. Pasti skenarionya Allah itu sempurna. Tapi selayaknya kita bisa mengubah takdir itu dengan melalui doa dan wasilah dari doa-doanya anak-anak di pesantren YKR. Iya. Gitu Mbak Elis?
Masya Allah, jazakumullah khair, Bu Neni. Berkah selalu. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya pada pagi hari ini. Masya Allah. Oh, ini sudah banyak pertanyaan ini ya. Nah, ini mungkin yang pertanyaan yang pertama nanti dapat hadiah ya. Saya ambil dua pertanyaan nanti ya, yang dapat hadiah. Boleh yang pertama tadi Mas Halid nanti di note ya. Yang pertama ini untuk yang di Zoom. Assalamualaikum Bunda. Bunda dari Bunda siapa ini? Bu Asma ya. Bunda untuk wali asuhnya per bulan atau per minggu? Nah, kalau untuk wali asuh bisa per bulan ya Bu ya. Dimulai dari 100.000. Jika ingin per minggu juga sangat boleh. Boleh nanti ya. Ya, baik. Kemudian untuk ini ada yang kedua dari Bu Nurjana ya. Assalamualaikum, mau tanya kalau Garputala boleh pakai mushaf yang ada artinya nggak Bu? Boleh dibantu dijawab Bu Neni? Iya, kalau saya sih pakai mushaf yang ada artinya, yang Mm-mm. setiap hari saya baca. Jadi kan energinya beda ya. Ya, karena memang saya itu gitu. Tapi kan memang kecil-kecil. Itu mushaf yang ada artinya, yang biasa saya baca. Itu yang saya pakai. Mas, gitu kan. Baik. Ketika kita ber apa itu berhajat atau ada persoalan, berhajat atau ada persoalan, nah itu kan sholat taubat kalau saya ya sholat taubat, terus kemudian uh, frekuensinya udah kerasa nyaman ketika saya berdoa dan seterusnya, baru saya melakukan karbutala gitu dari mushaf yang biasa saya baca gitu. Dari Memang mushaf yang biasa dibaca. iya, memang sih Kalau biasanya yang mushaf yang tidak ada ini ya, tidak ada tidak ada artinya ya Bu ya. Disarankannya tidak yang ada tidak ada artinya. artinya. Ya, memang tidak ada artinya. Memang kalau saya ya yang saya punya, yang saya bawa kemana-mana, yang selalu saya baca setiap hari ya itu yang saya. Insya Allah. Nah, ini ada lagi satu pertanyaan lagi. Mau nanya Bunda persoalan memilih pondok pesantren untuk anak. Sudah GT hasilnya pulang ponpes C. Sebenarnya saya pilih pondok Ustadz Nas, tapi suami belum boleh karena jarak. Insya Allah. Gimana ini maksudnya ya? Karena Ini mungkin curhat belum ya. diizinkan belum Ya, diizinkan ini ya. Belum diizinkan ya, suami karena jarak ya berarti ya. Insya ya, Allah. karena jarak. Ya, jadi Garputala itu pada saat benar-benar kita tuh bisa menurunkan garis kebenaran, tidak membawa logika-logika kita sih. Itu banyak berhasil. Gitu ya. Benar-benar kita tuh betul-betul minta petunjuk gitu ya. Betul-betul minta petunjuk dan ayat yang diberikan ke kita itu pasti itu memang untuk kita. Gitu sih. Itu ya yang selama ini saya alamin, Pak Elis. Jadi ya tidak tercampur dengan usulan akal kita atau intervensi dari yang lain gitu. Karena memang saya berserah sama Allah, saya betul-betul meminta petunjuk tentang titipannya ya anak-anak ini titipannya Gusti Allah ini sebaiknya seperti apa setelah saya turunkan garis kebenaran dari logika saya taruh dulu logikanya, kemudian saya serahkan ini titipanmu ya Allah yang terbaik menurut engkau gitu, seperti itu ya. Insya Allah. Ya. Ini ada Bu yang nanya Bu. Nih kalau tadi kan Bu Neni menceritakan kalau anak-anaknya sudah ikut ilmu magnet rezeki semua ya Bu ya. Masya Allah. Nah ini ada dari Bu Linawati. Nah pengen banget ngajak keluarga dekat untuk bisa mengenal ilmu magnet rezeki.
Tapi Ya, nggak mampu gimana cara yang terbaiknya ya Bun ya untuk menyampaikan. Masya Allah. jadi kitanya dulu, sayanya dulu kali ya. Sayanya dulu yang belajar, kemudian dipraktekkan, itu Mm-mm. akan terasa nih, akan terasa ke suami, ke anak gitu. Tarik ya Bu ya jadinya ya. Iya, narik, nggak Mm-mm. usah dipaksa-paksa. Dan Mm-mm. sabarlah dengan proses itu karena eh, ada yang kurang kurang tepat dalam berperilaku kita atau berpraktek kita sehingga kita masih mengalami istilahnya tuh cermin-cermin ya cermin-cermin ajaib atau tumbukan-tumbukan gitu ya itu ya diterima saja gitu terima saja karena memang kita sedang berproses kesadaran kita juga sedang berproses kita sadari bahwa kita sedang dididik sama Allah sampai berakhirnya bisa ketemu dengan ilmu ini gitu ya dan tanpa ini sih tanpa ada paksaan gitu enggak pakai paksaan sih dengan rela hati mereka bayar sendiri gitu kan gitu Ya kan Allah. dan awalnya sih mereka ngikutin yang ini yang di YouTube sama Telegram itu Mbak Elis Oh, yang audio Bu, audio ya Telegram ya Bu ya. ya Masya Allah. Heeh, heeh. Iya. ikut itu dulu itu membuka Mm-mm. wawasannya kemudian Betul. kalau ikut trainingnya itu kan dalam rangka menyusun kesadaran ya menyusun akhirnya oh maksudnya seperti ini gitu kan Mm-mm. runut gitu kan runut secara aklinya akhirnya diterima Mm-mm. kemudian secara kolbunya akan mudah sekali dipraktekkan gitu. Mm-mm. Masya Allah. Baik, ini yang terakhir ada pertanyaan lagi dari Ibu Kus Julian sih ya. Untuk menjadi wali asuh langsung di atas namakan putra-putrinya atau atas nama kita sebagai orang tua. Kalau at, kalau atas nama nggak pakai atas nama kalau saya sih Mbak Elis ya sudah saya kirim gitu aja Yang tapi penting niatnya ya Bu ya. ya niatnya Yang diniatkan. Kalau ya rata-rata ibu-ibu biasanya itu apa namanya atas nama orang tuanya, kemudian diniatkan wali asuh itu untuk anaknya. Biasanya seperti itu. Ya, jadi contoh untuk anaknya yang pertama yang sedang ada persoalan ya, itu langsung diniatkan wali asuh untuk anaknya itu. Seperti itu biasanya Bu ya. Mm-mm. ya jadi ini energinya kerasa kok nggak usah untuk ini enggak karena Allah tahu kok Ya kalau langsung kalau ya tahu karena apa dari itu yang ya. kita Mm-mm. pada saat kita nggak ngerasa apa-apa juga nggak ngerasa apa-apa bukan karena anak saya memberikan ini agar anak saya enggak kok anak saya itu dijaga sama anak kita tuh dijaga sama Allah tapi kita berikan Yakin sesuatu ya. yang Mm-mm. terbaik ya Masya sebagai walau Allah. berikan yang terbaik untuk Allah gitu loh berikan yang terbaik untuk Allah yang terbaik itu maksudnya tuh gini ya dengan ketulusan kita tanpa aku kalau ngasih ini dapat ini gitu kalau saya enggak sih Ya. ya ini Nggak karena boleh ada embel-embel ya, Bu ya. ya nggak boleh ada embel-embel dan sebetulnya yang kita kasih itu juga punyanya Allah juga loh gitu loh Ya, Masya cuman Allah. dan itu kan distribusi kita disuruh didistribusikan kan sama Allah distribusikan kemana gitu kan layaknya kita kalau kita dapat ilmu dapat pemahaman yang akhirnya kita dekat sama Allah ya Masya mestinya ya ke Allah. situ dong gitu mestinya ya Mm-mm. ke situ gitu Mm-mm. anak kita pasti dalam penjagaan Allah gitu Amin ya Rabbal Alamin. iya Masya Allah dahsyat. Mm-mm. Luar biasa sekali. Baik, oke. Untuk pemenangnya tadi saya pilih ya. Saya pilih. Yang pertama tadi yang sudah bertanya dari yang pertama tadi siapa ya? Bu Asma, Masya Allah. Selamat Bu Asma. Boleh dilihat selamat ya Bu Asma Mas Khalid untuk Bu Asma pemenangnya. Kemudian untuk yang kedua itu pemenangnya dari yang YouTube ya.
Dari yang YouTube tadi Bu Linawati, Masya Allah. Selamat Bu Lina. Yes. Dapat Oke, GoPay nih ya? untuk Dapat GoPay nih dapat ya? GoPay atau OVO boleh nanti ya. Saya nggak boleh ikut Nanti ya. nanti kalau untuk Bu Neni ada hadiah spesial tersendiri, Masya Allah. Just kidding. Baik, sudah jam 10 ya. Eh, sudah jam 10 kita akhiri terlebih dahulu untuk agenda kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir bersama kami semua di kajian rutin Selasa YKRI. Ya, dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Ajaib, Ibu luar biasa, Masya Allah, Ibu Neni yang sudah Ya, meluangkan waktunya terima kasih sharing-sharing kepercayaannya, Mbak Eli. bersama ya untuk eh, sharing pengalaman dan juga kisah keajaiban yang sudah dialami yang sangat luar biasa. Ya, wasilah dari Wali Asuh, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri cukup sekian dari saya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khair. Terima kasih atas support-support yang sudah diberikan kepada kami semua di pesantren Khairul Rozikin ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu semua lakukan, kebaikan-kebaikan yang sudah Bapak Ibu eh, kirimkan support ke pesantren Khairul Rozikin menjadikan amal dan juga ladang jariah untuk kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pekan depan ya. Selasa, sehat selalu semuanya, berkah berlimpah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Neni, Mbak Eli. Terima kasih Bu Terima Neni. kasih, Kasih, Bu Iva. Ipa. Masya Allah. Sampai jumpa lagi.